Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya di channel Anjrah Adi Susanto. Di kesempatan kali ini saya pengen mengupas alasan mengapa seseorang membeli iPad. Ya, teman-teman sekalian, iPad adalah salah satu perangkat perangkat atau gadget lah yang sekarang sering dibahas, dan itu adalah salah satu produk buatannya Apple. Saya termasuk orang yang seperti Anda hari ini, dimana kita tuh penasaran sebenarnya. Kita ada budget ya, kita ada keinginan gitu kan, tapi mendapatkan alasan ya, alasannya mengapa sih kita perlu iPad itu belum ketemu juga gitu kan nggak mungkin ya kalau kita hanya membeli iPad hanya karena ingin, hanya karena ikut-ikutan teman gitu kan, itu kan nggak asik sama sekali. Nah, saya dulu juga begitu, tapi setelah dalam keseharian membawa iPad, saya baru menemukan jawabannya. Apa itu? Oke, kita akan kupas ya. Manfaat iPad bagi saya ya, secara pribadi saya profesinya sebagai seorang advertiser dan juga business owner ya di perusahaan yang masih saya kembangkan ya kan. Saya melihat bahwasanya iPad ini awalnya menurut saya itu kayak produk yang ini buat apa sih gitu kan, mengapa sih orang sampai beli. Tapi setelah memakai dan menggunakan sekian waktu, saya baru tahu paling tidak ada beberapa kegunaan. Yang pertama, saya paling sering sekarang ya menjadikan iPad itu sebagai pengganti buku catatan ya. Jadi saya nulis ya, misalnya seperti ini. Ya tulisan saya tulisan cakar ayam ya. Kita menulis konsep-konsep itu dengan iPad dengan sangat nyaman. Nah, contoh kemarin ini saya ikut workshop ya. Saya mengikuti workshop sebuah pelatihan di mana menggunakan iPad ini kita bisa foto slide-nya ya. Di foto slide-nya kita foto, terus kita bisa bikin catatan-catatan di sini. Bikin tulisan-tulisan langsung di sini. Yang itu sangat merepotkan kalau pakai buku ya. Kalau pakai buku, gambar ini gimana bisa memasukkan gambar ke sini. Tapi kalau pakai iPad ya, tinggal kita foto, kemudian kita pakai pensil. Ini pensilnya bukan pensil standar pensil standar Apple ya, tapi sudah cukup keren. Jadi misalnya gambar ini kita tinggal kasih tanda panah, menunya tinggal kita bulet-buletin semacam ini. Yang ini kalau pakai HP kekecilan, kalau pakai laptop susah gitu. Jadi ini fitur yang paling dan sangat saya sukai dari menggunakan iPad. Jadi saya bisa nulis-nulis, kita bisa warnai semacam ini ya kan, bisa kita garis, bisa kita, tolong jangan komentari tulisannya tapi idenya ya. Jadi terus hal-hal penting kita bisa, misalnya ini ada kita stabilo lah ibaratnya, stabilonya kita bikin warna apa, misalnya ini kita kasih stabilo warna merah gitu. Atau kita mau bikin ya catatan-catatan lah, ini misalnya urutan-urutan tombolnya seperti apa, habis ini seperti apa, itu jadi sangat mudah. Tapi ini bukan aplikasi bawaan iPad ya, saya menambahkan sendiri aplikasi namanya Notability ya. Notability tombolnya warnanya seperti ini, Notability ya. Walaupun di menu bawaan dia di Notes juga bisa, tapi saya senang tampilan dari Notability ini. Jadi itu yang pertama. Jadi untuk mencatat sangat nyaman, sangat luar biasa enak. Serius, bahkan lebih dari buku ya. Kalau kenapa lebih dari buku? Jadi begini teman-teman. Misalnya kita mau bikin yang kedua ya, fungsi yang kedua aja. Kita masuk fungsi yang kedua. Kita bisa menggambar ilustrasi di sini. Saya bukan ahli gambar, tapi saya pengen dalam tulisan-tulisan saya, dalam slide-slide PowerPoint saya, dalam slide presentasi saya ya. Keynote misalnya gitu kan, itu kita mau kasih ilustrasi, itu gampang banget ya. Kalau kita kasih ilustrasi di sini, kita bikin konsep misalnya fungsi iPad gitu kan, fungsi iPad. Nah, kita bisa bikin cabang-cabang, kita ketebalan warnanya dan sebagainya itu bisa sesuai yang kita mau gitu kan. Warna misalnya kita ganti warna hijau. Nah, kalau kemudian ini bisa kita screenshot ya, bisa kita screenshot, kita upload ke misalnya Google Drive. Nah, kemudian nanti di laptop kita unduh. Nah, ini dipasang dalam buku misalnya, dalam slide PowerPoint
Jadi untuk membuat ilustrasinya ada di sini. Atau kita misalnya membuat mind map ya. Ini fungsi ketiga sebenarnya. Kita gunakan untuk membuat mind map ya. Mind map kayak gitu kan. Nanti kita kasih cabang-cabang, kita cabang-cabang lagi idenya kan. Nah ini saya dulu sampai beli banyak, mendownload lah, kalau beli kelihatan gaya banget ya, mendownload banyak sekali software-software mind map ya. Cuma kalah sama flexibility-nya kalau kita pakai di iPad ini. Kalau di iPad ini kan ya kayak papan tulis, kita bisa bikin cabang-cabang yang kita mau, menghapus gitu kan. Tapi kalau pakai menu di fitur-fitur yang ada di software-software mind map, itu kita membuat satu lingkaran saja udah membutuhkan waktu kan. Lalu memberi label di dalamnya ini membutuhkan waktu, menghapus juga membutuhkan waktu. Sedangkan ini sangat fleksibel, itu untuk membuat mind map. Itu fitur yang ketiga. Terus yang keempat, mengapa kita menggunakan iPad dibanding pakai laptop? Ini utamanya saat kita mobile ya. Saat kita mobile, menggunakan mobil, kita lagi ada perjalanan kemana gitu kan. Nah, kalau pakai HP itu kan kecil ya. Tadi kalau untuk menggunakan iPad ini, untuk misalnya kita mau buka YouTube ya kan, kita buka YouTube misalnya, ini nyaman sekali gitu, gede banget gitu kan, dibanding kalau cuma pakai handphone ya. Untuk nonton YouTube, untuk browsing saya jarang, tapi beberapa kali memang saya browsing pakai ini. Karena mengapa browsing pakai tab itu rasanya kayak browsing pakai HP. Kalau browsing saya biasanya lebih pakai laptop. Kalau untuk belanja-belanja di marketplace juga kalau iPad ini kurang, jadi kurang asik lah. Tapi kalau untuk nonton YouTube, untuk misal kita Facebookan ya kan, kita buka Facebookan begini, itu rasanya lega banget gitu. Jadi nonton tuh wah, gede gitu, rasanya gede. Jadi fiturnya untuk main YouTube gitu kan, kemudian untuk Facebookan gitu kan. Lalu yang tak kalah keren adalah kita bisa gunakan dia tuh untuk presentasi. Nah, ini kan iPad Pro ya. iPad Pro itu tinggal kita kasih extension di sini. Kalau dulu kalau dulu sering nonton ada motivator ya, sering nulis di sini kemudian muncul di layar. Ya, itu kalau pakai iPad asik banget gitu. Dan enaknya kalau iPad Pro itu betul-betul tinggal colok langsung sambungin ke HDMI ya, ke proyektor tuh langsung nyambung. Jadi kalau ada yang senang yang kuliah, yang sering presentasi, itu keren banget kalau pakai iPad Pro ini. Ya, tentu kalau yang tulisannya bagus ya, kayak tulisan kayak saya ya menyiapkan presentasinya itu tulisannya harus betul-betul hati-hati supaya bisa kebaca. Yang keberapa nih? Udah banyak ya. Lalu apalagi yang saya suka dari iPad Pro ini, tentu untuk fitur untuk foto lah, untuk foto-foto ini kameranya juga nggak jelek-jelek amat ya. Jadi ini lumayan lah dibandingkan beberapa kelas-kelas Android gitu. Ini dia masih masuk akal untuk kualitas gambarnya. Dan apalagi untuk editing video ya, untuk editing video ini cepat banget gitu. Jadi praktis dan cepat menurut saya itu iPad Pro ini. Jadi kita untuk rendering untuk ngevlog yang dasar. Filenya paling kan kita butuh 15 menit kan untuk project video 15 menit gitu kan. Itu kita edit pakai iPad Pro tuh asik gitu. Ya, softwarenya banyak, kita pakai standar saja, pakai standar bawaan dia, pakai iMovie, atau kalau saya ada pakai InShot ya, iMovie, InShot. Ya yang paling sering dua itu untuk editing video. Nah itu cepat, jadi ini loadingnya juga cepat, kemudian untuk kita kemudian ngerender, untuk nata-natanya juga cepat ya. Tapi ada beberapa kekurangan ya, kekurangan yang ada di iPad Pro menurut saya itu, saya sampai sekarang itu belum familiar dengan konsep storage-nya. Jadi kita mendownload video, setelah videonya didownload terus ngapain gitu kan. Terus nanti misalkan misal kita pakai USB ya, pakai hard disk, itu kadang nggak semuanya langsung cepat gitu. Itu problemnya juga. Hanya kalau kita pakai alat-alat yang sesama Apple ya, misalnya dia pakai laptop Apple gitu kan, dia pakai laptop Apple kemudian pakai iPad Pro ya gitu kan, nanti tinggal dipakai AirDrop, nanti bisa dipindah, walaupun AirDrop itu juga lambat ya. Beberapa diantaranya mau nggak mau harus pakai fitur cloud ya, kita pakai beberapa cloud, bisa pakai Google Drive, bisa pakai pCloud, sehingga
terhubung antara alat yang ada di HP, di iPad dengan yang ada di laptop. Yaitu mungkin kegunaan iPad versi saya ya dalam pekerjaan sehari-hari saya. Ini buat ngajar juga oke, kemudian buat kita nyatet-nyatet juga oke, terus apalagi ya. Ya, itu sih yang paling bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Saya tidak di-endorse oleh Apple. Ini adalah sharing pengalaman saja, kebermanfaatan iPad menurut saya. Dan terus terang saya sangat senang dengan adanya iPad ini. Sekali lagi, kegemaran saya nulis, bikin tulisan, mengkonsep, itu sangat-sangat terbantu dengan adanya iPad. Terima kasih sekali lagi. Like jika ada manfaat, subscribe ya, tentunya dan nyalakan lonceng di channel saya ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di video akan datang. Bye bye.